Bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di malam hari, dan tiba-tiba kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirimu. Entah apa, tapi kamu tahu ada yang salah. Kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan untuk alasan yang tidak bisa kamu jelaskan, kamu merasakan ketakutan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Ketakutan bahwa hidupmu mungkin tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan. Dan yang lebih menakutkan lagi, kamu merasa tidak punya kendali atas apapun. Jika kamu pernah merasakan itu, maka kamu sedang berada di ambang sebuah perubahan besar. Sebuah perubahan yang hanya dipahami oleh mereka yang mengenal stoisisme. Karena stoisisme tidak datang pada orang-orang yang hidupnya berjalan mulus. Ia datang pada mereka yang mulai mempertanyakan segalanya. Pertanyaannya, berapa kali dalam hidupmu kamu merasa bahwa kamu hanya menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu takut. Takut mengecewakan. Takut ditinggalkan. Takut dianggap gagal. Coba tulis di komentar nanti. Ketakutan apa yang paling sering menguasaimu? Ada sesuatu yang perlu kamu pahami sejak awal. Hidup yang kamu jalani sekarang, rasa lelah yang tidak kamu akui, kegelisahan yang kamu sembunyikan, dan tekanan yang kamu pendam, semuanya muncul karena kamu terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana tapi menghancurkan. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu harus berhenti mencoba mengubah dunia, dan mulai mengubah dirimu sendiri. Tapi mengubah diri tidak semudah kedengarannya. Karena jujur saja, manusia lebih suka menyalahkan. Kita lebih suka mengatakan, aku stres karena dia. Aku marah karena mereka. Aku gagal karena keadaan. Itu lebih mudah dibanding mengakui bahwa sebagian besar penderitaan kita datang dari cara kita berpikir, bukan dari apa yang terjadi. Namun ada satu momen yang mengubah segalanya. Momen ketika kamu sadar bahwa pikiranmu sendiri ternyata adalah musuh yang paling sering membuatmu menderita. Kamu mulai memperhatikan bahwa setiap kali kamu khawatir, sebenarnya bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena cerita yang kamu ciptakan di kepalamu. Setiap kali kamu terluka, hampir selalu karena ekspektasimu sendiri. Kamu menunggu pesan balasan, padahal kamu tidak bisa mengendalikan itu. Kamu berharap orang bersikap baik, padahal mereka tidak wajib. Kamu ingin semua berjalan sesuai rencana, padahal hidup tidak pernah peduli dengan rencanamu. Dan jika kamu benar-benar memahami itu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa aneh, kedamaian. Kedamaian yang muncul bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena untuk pertama kalinya, kamu tidak memaksakan diri untuk mengendalikan hal-hal yang tidak pernah kamu kuasai. Ada satu kisah stoik yang menarik. Pada suatu malam, seorang murid datang kepada gurunya dan berkata bahwa dia sangat marah karena seseorang telah menipunya. Gurunya hanya menjawab, jika seseorang menipumu, itu masalah mereka. Tapi jika kamu marah, itu masalahmu. Kata-kata itu membuat sang murid terdiam. Karena tiba-tiba ia sadar bahwa kemarahan itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Coba pikirkan, berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan milikmu? Komentar orang lain. Perilaku orang yang kamu cintai. Keputusan atasanmu. Pendapat keluarga. Atau sesuatu yang bahkan lebih parah, masa lalu yang sudah selesai. Kamu mungkin sudah bertahun-tahun menjauh dari masa lalu itu, tapi masa lalu itu tidak pernah menjauh darimu. Di titik ini, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Berapa lama lagi kamu ingin menjadi budak dari hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan? Stoisisme tidak akan menghilangkan rasa sakitmu. Stoisisme tidak akan membuat hidupmu sempurna. Tapi stoisisme akan mengubah cara kamu melihat hidup. Dan terkadang, itu sudah cukup untuk menyelamatkanmu. Ada sebuah prinsip dalam stoisisme yang jarang dibahas, padahal ini adalah salah satu yang paling penting. Amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tetapi mencintainya. Kamu mungkin bertanya, bagaimana mungkin aku mencintai sesuatu yang menyakitkan?
Jawabannya sederhana, karena rasa sakit itu membentukmu. Ketika seseorang meninggalkanmu, kamu belajar tentang kehilangan. Ketika kamu gagal, kamu belajar tentang ketangguhan. Ketika hidup menghancurkanmu, kamu belajar membangun dirimu lagi dari nol. Jika hal-hal buruk itu tidak terjadi, kamu tidak akan pernah tumbuh. Kamu tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Kamu tidak akan pernah menjadi versi dirimu yang lebih bijak. Dan ini adalah bagian yang sering membuat banyak orang marah. Dunia tidak akan berhenti hanya karena kamu terluka. Waktu tidak menunggu. Tidak peduli seberapa berat bebanmu, matahari tetap terbit. Dan kamu tetap harus bangun. Disinilah stoisisme mengajarkan sesuatu yang paling penting. Kamu boleh merasa sakit, tapi kamu tidak boleh menyerah pada rasa sakit itu. Dalam hidup ini, kamu hanya punya dua pilihan. Menjadi korban atau menjadi pejuang. Dan semakin kamu belajar stoisisme, semakin kamu sadar bahwa menjadi pejuang bukan berarti tidak pernah sedih atau takut. Menjadi pejuang berarti kamu tetap melangkah meskipun sedih, meskipun takut, meskipun seluruh dunia terasa melawanmu. Ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab, bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhirku hidup, apakah aku bangga dengan cara aku menjalani hidupku? Jika jawabannya tidak, maka stoisisme adalah jalanmu. Karena stoisisme membebaskanmu dari beban ingin menjadi sempurna. Stoisisme mengajarkan bahwa kamu tidak harus mengendalikan hidup, kamu hanya harus mengendalikan dirimu sendiri. Dan itu cukup. Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu punya jawaban. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu bahagia. Yang harus kamu lakukan hanyalah melangkah. Satu langkah kecil setiap hari. Dan dari langkah-langkah kecil itu, kamu akan membangun hidup yang benar-benar milikmu. Jadi, aku ingin bertanya satu hal pada kamu. Dan aku ingin kamu tulis di komentar. Apa satu hal yang ingin kamu lepaskan dari hidupmu hari ini? Satu hal yang membuatmu lelah, membuatmu gelisah, membuatmu merasa tidak bahagia. Karena ketika kamu berani melepaskannya, bahkan sebelum kamu belajar hal lain tentang stoisisme, hidupmu sudah mulai berubah.